kalau kalian ketahuan punya apa ya, punya garis keturunan. Iya, punya garis keturunan, punya hubungan darah atau punya bahkan sekedar teman sahabat gitu pun, kalian juga pasti bakal kena imbasnya, entah kalian dicek, entah kalian juga diinterogasi, entah diapa-apain gitu dan sebagainya. Masyarakat udah tahu bahwa ada percobaan kudeta, itu pasti masyarakat kena kepanikan. Mulai dari ya panik lah pastilah, kayak wah Indonesia mau dikudeta gitu, dan pasti masyarakat pada panik. Ya, terus kenapa sih Kak peristiwa ini masih penting banget buat dibahas sampai detik ini? Dengan kita membahas GT+KI, kita juga tahu, oh jadi zaman dulu tuh pas ada G30S tuh gini, oh ternyata dulu pas lagi pemberantasannya gini-gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diselamati. Oke, jadi mungkin bagi kalian yang suka nonton The Best Podcast gitu, agak kaget kok hostnya beda, nggak Fabian sama Kak Levi lagi gitu. Ya soalnya Kak Levi dan Kak Bobo ini udah sibuk buat masa depan. Jadi kita di sini akan menggantikan ke depannya ya. Menggantikan sampai nanti ada penggantinya lagi. Iya. Jadi gimana nih sekarang bahas apa nih podcast ya? Oke, di podcast perdana kita nih bakalan bahas tema yang seru ya. Bahas tema yang seru lah. Kebetulan kan udah akhir bulan September nih, bentar lagi bakal memperingati peristiwa G30SPKI. Nah jadi buat podcast perdana kita ini kita bakalan G30SPKI. Jadi buat hari ini narasumber siapa nih kira-kira Gusar siapa ya? Yang kalian mesti kenal sih ini mah. Ya, mari kita sambut Kak Levi. Oke, halo. Oke, gimana kabarnya berdua? Alhamdulillah. Balik lagi di sini, tapi kursinya beda nih posisinya nih. Kemarin di situ, sekarang sini. Ya. Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nih host pada sehat dulu Kak. Ini BTW dari tadi kayaknya hostnya belum kenalan nih ke penonton juga. Oh iya. Kenalan dulu. Ya, kenalkan nama saya Altaf Ferianto. Perkenalkan, nama saya Alif Agung Sanjaya, bisa dipanggil Alif aja. Iya, bisa dipanggil Altaf. Jadi lanjut nih. Gimana sekarang? Langsung pertanyaan aja ya? Langsung aja kali ya? Langsung aja. Iya. Oke ya. Langsung aja nih kita bakal nanya ke Kak Levi. Nih, menurut kakak nih, G30SPKI itu kalau secara singkat tuh kayak apa sih? Ya, bisa deskripsiin gitu. Dari Kalau dari kakak tahu ya, karena kakak juga kebetulan emang anak IPS juga ya, jadi udah sering dibahas lah sama Bu Ai sebagai guru sejarah di SMA. Jadi G30SPKI atau Gerakan 30 September garis miring Partai Komunis Indonesia itu secara singkat merupakan percobaan kudeta dari Partai Komunis Indonesia untuk mengkudeta Presiden Soekarno pada tahun 1965. Itu PKI mencoba kudeta Soekarno dan mengganti ideologi Indonesia yang tadinya beralaskan Pancasila menjadi komunisme tuh. Tapi itu pun juga masih belum pasti karena kalau kita lihat dari sejarah, dari bukti sejarah, baik itu dari buku-buku, dari narasumbernya, dari baik itu sumber sejarah primer maupun sekundernya, G30SPKI itu masih banyak masih banyak abu-abunya lah. Karena yang kalian tonton pun, yang setiap 30 September itu kalian tonton itu pun bukan bahasanya mah itu film film propaganda dulu pas zaman Soeharto buat mengecap PKI itu sebagai sebagai partai yang dilarang sama komunisme sebagai ideologi yang dilarang. Nah gitu, jadi G30SPKI itu intinya gitu, merupakan gerakan dari Partai Komunis Indonesia untuk menggantikan ideologi Indonesia yang tadinya Pancasila atau demokrasi buat jadi komunisme gitu. Tapi sebenarnya komunisme ini terlarang banget nggak sih gitu Kak?
Kalau komunisme dibilang terlarang apa enggak ya? Aslinya mah enggak. Maksudnya gimana ya? Kita kan sebagai manusia pun punya kebebasan dong buat mengembangkan pemikiran kita gitu. Dan kalau ngomong ideologi ya ideologi di dunia ini kan banyak ya, ada demokrasi, liberalisme, kapitalisme, komunisme, sosialisme, anarkisme, terus dan lain-lain sebagainya lah. Dan komunisme itu aslinya apa ya? Nggak dilarang, cuman di Indonesia sendiri itu dilarang karena imbas dari G30 PKI ini di tahun 1965. Itulah kenapa komunisme di Indonesia itu dilarang. Padahal mah aslinya ya kita ya sebagai masyarakat ya, sebagai manusia pun punya kebebasan dong. Maksudnya kita punya kebebasan buat ya udah, kita punya pemikiran ini, kalian punya pemikiran ini, yaitu hak setiap manusia dong ya kan gitu. Jadi komunisme dilarang iya, tapi itu cuma di Indonesia, itu karena yaitu imbas dari di G30 PKI di Tapi 1965. dampak dari komunisme itu apa aja Pak di zaman dahulu itu, zaman G30 PKI itu? Dampak dari G30 PKI-nya pas Iya. zaman dulu itu dari yang kakak baca itu yang pertama yang pasti banyak orang-orang tahu dan yang ya semua orang hampir tahu bahwa di G30 PKI yang pertama itu ada penjagaan jenderal itu ada 7 jenderal sama kakak lupa ya, mohon maaf ya, 7 jenderal sama 1 kolonel kalau nggak salah deh. Pokoknya targetnya itu 7 apa 8 gitu ya, kakak lupa. Pokoknya yang ketangkep cuma yang enggak, pokoknya ada yang nggak ketangkep aja. Itu yang pertama ada penjagaan jenderal, dan endingnya itu nyampe ke lubang buaya, jenderalnya disiksa dan segala macam, ditumbuk di lubang buaya itu. Yang kedua, dampak buat masyarakat luas yang pertama pasti ada kepanikan besar tuh. Itu pas masyarakat udah tahu bahwa ada percobaan kudeta, itu pasti masyarakat kena kepanikan. Mulai dari ya panik lah pastilah, kayak wah Indonesia mau dikudeta gitu, pasti masyarakat pada panik. Yang ketiga itu jadi gejolak politik tersendiri di Indonesia, karena gara-gara G30 PKI di tahun 1965 itu posisi Soekarno jadi nggak strategis lagi, jadi nggak kuat lagi di masyarakat Indonesia. Apalagi setelah Soekarno mengeluarkan Super Semar, surat perintah 11 Maret itu memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada Maijen Soeharto buat memberantas PKI, memberantas semua yang terafiliasi, semua yang tergabung di gerakan 30 September gitu. Itu kayak gitu, udah ada pemberantasan itu juga. Nah, selain dampaknya Soekarno kehilangan pengaruhnya, gara-gara ada itu juga ada yang namanya di G30 PKI itu, kalau banyak dari sejarawan barat ya, baik dari kayak siapa ya, intinya sejarawan dari luar negeri itu menganggap di G30 PKI itu pas pemberantasannya itu banyak pelanggaran HAM, karena ya orang yang terafiliasi PKI pada nggak ikut itu bisa kena tangkep, disiksa, ditembak dan lain sebagainya. Dan ya di zaman itu emang berdasarkan yang kakak baca dan kakak tahu itu, di zaman G30 PKI itu benar-benar mencekam lah. Itu kalau kalian misalkan ada satu orang dia anggota PKI, sebutlah si A itu omnya kalian tuh bisa kena tangkap sama itu, karena kalian masih bahasanya masih kerabat. Nah itu zaman gitu, makanya tuh kenapa yang bikin zaman itu tuh bahasanya mencekam, ngeri gitu lah. Karena kalau kalian ketahuan punya garis keturunan, punya hubungan darah, atau punya bahkan sekedar teman sahabat gitu pun, kalian juga pasti bakal kena imbasnya, entah kalian dicek, entah kalian juga diinterogasi, entah diapa-apain gitu dan sebagainya. Nah itu juga salah satu dampak dari G30 saya ini. Pas pemberantasannya itu masih diduga ya, karena jujur G30 PKI itu masih abu-abu banget, masih
masih abu-abu banget lah, maksudnya masih belum ada yang pasti. Intinya itu banyak banget pelanggaran hak asasi manusia, itu gara-gara entah itu penculikan, penyiksaan, pembunuhan tanpa dasar gitu, orang main tembak-tembak segala macam gitu. Itu sih paling nampak-nampaknya. Wah, ternyata dampaknya banyak banget ya. Banyak, cukup besar di Indonesia ya. Ya, terus kenapa sih Kak peristiwa ini masih penting banget buat dibahas sampai detik ini? Karena apa ya, sejarah itu dalam sejarah itu ada konsep sejarah akan terulang kembali di masa depan. Nah gitu. Jadi kenapa ini penting banget, masih relevan, masih penting buat dibahas sampai sekarang? Karena kalau kita lihat dari sejarah dari zaman dulu sampai bahkan dari sebelum Masehi sampai sekarang pun, itu sejarah udah terbukti sejarah itu bisa mengulanginya lagi. Misalkan pas zaman reformasi itu Soeharto diturunin, nggak menutup kemungkinan di masa depan di Indonesia, nggak menutup kemungkinan itu bakal terjadi lagi. Tuh, jadi apa ya, sejarah itu ada apa ya, bisa dibilang kayak ada siklusnya gitu lah. Ada siklusnya gitu. Jadi sejarah itu bisa mengulang kejadiannya gitu. Nah, kenapa ini masih penting banget gitu untuk masih relevan untuk kita bahas? Karena ini dengan kita membahas GTI, kita juga tahu, oh jadi zaman dulu tuh pas ada G30S tuh gini. Oh ternyata dulu pas lagi pemberantasannya gini. Oh dari G30S dampaknya gini. Nah jadi kita tahu tuh, misalkan ada apa ya, gerak-gerik mencurigakan yang mengarahnya ke kudeta gitu, kita jadi tahu, oh berarti nih bentar lagi mau ada gini nih. Kita misalkan misalkan kalian mulai kasih tahu teman-teman kalian, mulai gini angkat isunya gitu, atau enggak ketika itu terjadi kalian jadi tahu apa misalnya melakukan gitu, biar kalian nggak ketangkep kenapa gitu sebagainya. Jadi nggak cuma G30S yang pasti semua sejarah itu sampai sekarang pun masih relevan buat dibahas. Semua sejarah, baik itu G30S atau kemerdekaan, bukan cuma sebatas sejarah Indonesia doang, sampai sejarah dunia pun masih relevan. Maksudnya peristiwa penting banget buat kita buat jaga-jaga ya. Iya, jaga-jaga gitu. Ya. Oke, mungkin lanjut nih Kak. Menurut Kakak nih, orang tuh kan banyak yang pendapat itu beda-beda soal PKI ini. Nah kenapa tuh? Kira-kira alasannya kenapa orang tuh bisa beda-beda pendapatnya gitu? Karena kenapa orang-orang bisa beda-beda pendapatnya? Karena yang kalian tahu sekarang pun dari G30S itu belum tentu benar. Karena ada pepatah yang ngomong sejarah ditulis oleh pemenang. Ya bayangin kalau misalkan pas G30S itu PKI bisa mengkudeta, pasti sejarahnya beda sama sekarang. Karena sekarang PKI kalah, PKI dikambing hitamkan lah, istilahnya dikambing hitamkan. Jadi kenapa orang-orang bisa beda pendapat soal G30S PKI itu? Karena ya yang kakak bilang dari tadi, G30S PKI itu peristiwa yang benar-benar masih abu-abu sampai sekarang, masih belum ada titik terangnya sampai sekarang. Oke, ada beberapa titik terang, tapi sampai sekarang pun masih simpang siur. Ada yang bilang emang PKI yang bersalah di sini karena emang dia yang pengen kudeta. Ada yang bilang PKI bisa gerak gara-gara ada campur tangan dari CIA, dari Amerika. Ada yang bilang emang ini blundernya Soekarno. Ada yang bilang emang caranya Soeharto buat naik ke jadi presiden, gitu-gitulah. Jadi karena itulah emang banyak pendapat gitu. Jadi emang masih abu-abu banget, masih belum jelas lah gitu. Oke, mungkin ada beberapa kejelasan, tapi kejelasannya pun masih dipertanyakan gitu, karena ya itu tadi, sejarah itu ditulis oleh pemenang. Kan sini pemenangnya Soeharto lah, bisa dibilang gitu, bisa dibilang gitu. Jadi sini PKI dikambing hitamkan gitu dan lain sebagainya. Jadi ya emang masih belum jelas sih sejarah. Itulah kenapa buat G30S ini pendapat orang tuh banyak banget gitu. Masih ada yang ngomong
oh enggak ini masalah PKI, oh enggak ini ada campur tangan dari Amerika buat Indonesia, oh enggak ini gini segala macam gitu. Tapi dari peristiwa ini apa sih kalau dampaknya buat masa-masa sekarang? Buat sekarang ya, buat sekarang itu dampak dari G30S itu yang pasti karena dari peristiwa itu Indonesia bisa jadi lebih kuat dalam konteks menjaga kemerdekaan, menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa kita gitu. Jadi kita udah pernah ada percobaan kudeta, yang berarti bangsa kita udah belajar nih, oh jangan sampai ada kudeta lagi, apa yang harus kita lakuin gitu. Itu salah satu dampak yang paling signifikan lah gitu. Dan dampak lainnya juga ada beberapa dampak negatif juga sih, kayak nyampe sekarang pun orang tuh kayak skeptis lah dengan yang namanya komunisme gitu. Kalau orang udah dengar kata komunisme, pikiran orang tuh, oh masalah kudeta, pembunuhan jenderal gitu, segala macam, pembantaian segala macam. Padahal mah ya itu kan PKI-nya bukan komunismenya gitu. Dan beberapa orang pun masih nganggep kayak keturunan misalkan cucunya petinggi PKI yang masih di sekarang tuh masih kena diskriminasi gitu. Misalkan nih orang nih, oh nih cucunya Aidit misalkan, oh dikata-katain, didiskriminasi segala macam. Padahal kan ya sebagai dia kan udah gak ada hubungan apa-apa dong sama itu. Jadi harusnya kan kita sebagai manusia kan harus saling menghargai dong. Nah itu jadi masih ada efek dominonya lah gitu. Masih kadang orang skeptis gitu ketika mendengar kata komunisme gitu. Dan beberapa orang pun yang masih istilahnya masih terikat gitu, kadang-kadang masih suka kena diskriminasi gitu. Kan peristiwa ini kan masih kayak terus cara kita ngejelasin ke teman-teman semburan kita nih biar mudah dimengerti itu gimana Pak caranya? Kalau kakak ya, gimana cara kakak bisa ngejelasin ke teman-teman, misalkan kakak lu tau gak sih buat G30S itu gimana gitu. Kalau cara kakak ngejelasin ya, yang pasti kalau kakak ngejelasin mah ya yang pertama pelan-pelan. Karena kalau misalkan orang dijelasin langsung berut gitu, kadang nggak semua orang langsung ngerti. Jadi jangan misalkan G30SKI secara kalau kita bedah, G30SKI gerakan 30 September garis miring Partai Komunis Indonesia. Ini berarti gerakan pada 30 September yang diinisiasi sama Partai Komunis Indonesia gitu. Ini kalian jelasin tuh tujuannya apa, terus latar belakangnya apa, gini segala macam. Dan itu biasanya teman-teman kakak ya, kalau udah kakak jelasin gitu langsung pada paham sih gitu. Langsung biasanya nanti bakal nyambung lagi gitu, PKI ini kenapa bisa begitu, kenapa bisa gini segala macam tuh. Kira-kira dari peristiwa ini tuh Kak, apa hal yang paling menarik atau bikin penasaran gitu dari peristiwa G30S PKI ini? Jadi yang bisa menarik orang-orang tuh buat yang belajar sama G30S PKI yang lebih bikin belajar lebih dalam gitu. Kalau gue ya, apa yang bikin kakak tertarik sama peristiwa ini itu masih abu-abu. Jadi kalau kan orang penasaran ya, jadi setiap kakak baca buku, baca artikel yang terkaitan dengan G30S itu benar-benar ya tertarik aja gitu, karena masih abu-abu gitu, masih belum ada yang tahu kebenarannya apa gitu. Jadi setiap kakak baca buku, baca artikel itu kakak dapat pandangan baru. Oh ini berarti pandangannya si ini tentang G30S, ternyata ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa emang di G30S itu ada campur tangannya Amerika buat jatuh Indonesia gitu. Baca-baca lagi, oh ternyata emang PKI ini emang diinisiasinya langsung sama PKI-nya buat ngekudeta Soekarno, buat ganti ideologi. Oh ini ternyata emang gini gitu. Jadi itu sih yang bikin menarik, karena emang G30S ini salah satu peristiwa di sejarah Indonesia yang masih abu-abu banget gitu, masih belum jelas itu emang salahnya siapa, latar belakangnya siapa yang duluan provokasi, siapa yang duluan nyerang, siapa yang siapa gitu. Jadi emang karena abu-abu itu yang bikin kakak tambah tertarik gitu sama G30S PKI gitu. Gitu ya, jadi menarik banget ya G30S PKI itu ya.
masih abu-abu, jadi bisa menarik siswa lain. Jadi kalian bisa apa ya bahasanya, bisa nyari sumber sebanyak-banyaknya tuh. Jadi kalian juga bisa apa ya, sekalian nambah wawasan juga sih kalau kakak mah. Jadi kalian bisa tahu nih misalkan dari siapa jadi tahu apa gitu sih. Tapi di G13PK itu ada berapa tokoh penting nggak? Tokoh penting. Yang pertama itu yang punya pengaruh besar. Yang punya pengaruh besar banget. Nah, yang punya pengaruh besar dari PKI-nya sendiri itu tuh di ketua partainya Den Aidit, di Nusantara Aidit. Itu dia yang apa ya, yang bahasanya menginisiasi terjadinya G13PKI. Itu gara-gara katanya ada pembentukan Dewan Jenderal di TNI yang fungsinya itu buat apa ya, memperkuat posisi TNI itu di perpolitikan Indonesia. Nah, kalau misalkan TNI diperkuat, nanti PKI itu bakal tersingkir gitu. Jadi itulah kenapa Aidit itu berusaha buat ngalahin pengaruh TNI buat tetap punya pengaruh di Indonesia dengan cara Aidit bikin planning, istilahnya mau bikin plan buat ngebunuh Dewan Jenderal yang isinya jenderal-jenderal di TNI gitu. Jadi kalau setahu kakak ya, itu Den Aidit salah satu tokoh yang punya pengaruh sangat besar lah di G13PKI gitu. Kalau boleh tahu siapa aja kak komandan-komandan yang masuk lubang buaya itu? Komandan lubang buaya, aduh nggak apa lah ya kakak, banyak soalnya. Siapa aja ya? Ada siapa ya? Satu aja kak, satu aja ya. Iya. Satu. Iya. Siapa ya? Kalau nggak salah ya, saya kakak ya, itu ada Jenderal Ahmad Yani kalau nggak salah nih. Iya kalau nggak salah, aku jadi sama Jenderal Nasution itu salah satunya itu. Jadi pelajaran apa sih kak yang bisa diambil dari kejadian ini untuk anak-anak zaman sekarang? Buat anak-anak zaman sekarang ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari kakak sendiri ngambil pelajaran dari G13PKI ini, pentingnya kita sebagai warga negara Indonesia itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Buat menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia, buat ya menjaga keutuhan Indonesia itu sendiri. Jadi ini kan salah satu dampak dari ada kepentingan gitu, jadinya istilahnya saling tusuk-nusuk lah gitu. Jadi kita sebagai warga Indonesia, terutama kita sebagai pemuda itu harus harus benar-benar menjaga kesatuan dan persatuan kita lah, buat demi kelangsungan negara kita juga. Jadi kita harus ini toleransi gitu, kita harus menghargai orang kalau misalkan emang punya pemikirannya gini gitu ya, itu hak orang lah. Jadi kita harus saling menghargai, saling menghormati, junjung tinggi toleransi gitu dari peristiwa ini gitu. Jadi kakak belajar itu sih, harus bisa menjaga persatuan kesatuan dengan cara yang pertama saling toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Udah sih itu. Menarik banget ya. Nih kalau kakak hidup di masa itu tuh, apa hal yang bikin kakak kaget sama peristiwa ini? Yang bikin kaget ya itu ada penculikan, terus ada pembantaian. Nah itu pasti kaget banget, pasti shock banget lah. Apalagi kalau misalkan posisinya misalkan kakak punya om kakak ternyata masuk PKI. Udah itu kakak mah takut banget. Takutnya biasanya kalau habis udah kayak gitu bisa jadi disamperin, diinterogasi dan sebagainya gitu. Jadi ya yang bikin kalau misalkan kakak hidup di zaman itu ya bikin shock itu sih, ada penculikan dari PKI, terus penculikan jenderalnya terus dibantai, dibunuh-bunuhin, terus dimasukin ruang gue. Ya udah itu ngeri banget sih itu. Tapi di peristiwa G13PKI itu yang paling menarik tuh kak, yang paling menarik buat dipelajari itu bagian mana pak? Apa? Yang paling menarik buat dipelajarin apa dari G13PKI? Iya, bagian mana yang paling menarik buat dipelajarin? Iya, bagian penculikan kah atau bagian awalnya? Kalau kakak ya lebih ke dalamnya sih, dalang dari G13PKI itu sendiri. Karena yang mereka bilang itu masih simpang siur banget. Misalkan
entah itu emang benar dari PKI sendiri atau ada yang ngomong katanya ada campur tangan dari Amerika, dari CIA gitu, ada yang bilang emang itu dari Soekarno, ada yang bilang dari Soeharto, ada yang bilang dari siapa dan sebagainya gitu. Itu sih yang kayak paling menarik ya. Benar banget ya. Lanjut. Jadi Kayaknya mendingan udah nggak sih? iya, kita udah banyak banget menerima ini ya, informasi banyak banget, bermanfaat juga, relevan juga buat kita masa depan nanti. Iya, ternyata PK itu enggak sebatas yang kita tahu gitu. Iya, ternyata masih banyak lagi yang perlu kita pelajari. Dari KLF ini kita bisa mengenal lebih luas ya tentang P13 PKI. Ya, jadi mungkin udah dulu kali ya. Ya mungkin udah dulu kali. Iya, udah dulu sekian di podcast kita kali ini. Ya mohon maaf agak kaku lah, masih pertama podcast perdana gitu pokoknya. Ya Mungkin sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.